dari sisi deteksi, ini yang paling penting. Supaya kita lebih cepat tahu orang yang sakit siapa, cepat kita karantina supaya tidak menularkan. Kita kasih target per kabupaten kota bahwa kalau positivity rate-nya di bawah 5, kita tesnya 1/1000 per minggu. Ya, protokol kesehatan pandemi mengharuskan testing epidemiologi. Screening-nya boleh tetap jalan untuk memastikan acara tersebut atau transportasi prosesnya itu aman. Kenaikan kebutuhan obat tuh dari 1 Juni itu naiknya luar biasa. Jadi akibatnya kecepatan produksi itu tidak ngejar. Kemudian distribusi ke seluruh apotek itu butuh waktu sekitar 4-6 minggu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai masuk hasil produksi di dalam negeri dari GP Farmasi dan juga yang import yang memang juga sekarang sedang masuk. Kita analisa dari 20 kota terbesar, kabupaten kota, bahwa kematian itu terjadi kalau sebelumnya itu rata-rata 8 hari dirawat, sekarang 4,8 hari sudah wafat. Banyak pasien yang terlambat, mereka malu kalau mengakui mereka sakit COVID. Jadi mereka lebih baik diam dan diminta dirawat keluarganya. Kita sudah persiapkan dibentuk Satgas Oksigen dan bagikan sekitar 3.000 oksigenator ke provinsi yang membutuhkan. Sampai bulan Juli itu ada sekitar 90 juta vaksin yang kita terima. Dan September 70 juta dan selanjutnya sampai akhir tahun 5 bulan kita akan dapat 258 juta. Vaksin ini diberikan prioritasnya ke daerah-daerah yang tinggi kasusnya dan tinggi kematian. Banyak sekali vaksin yang datang bahwa laju vaksinasi kita harus 3 kali lipat lebih tinggi. Dan yang penting kerjasama dan komunikasi antar kepala daerah, Kapolda, Pangdam itu menjadi penting sekali. Pandemi ini saya lihat akan berakhir, itu tergantung kita. Kalau kita disiplin menjalankan protokol kesehatan yang 5M, yang seperti tadi Pak Mendagri sampaikan, otomatis virus ini akan makin menurun penularannya. Dan yang masuk rumah sakit akan makin sedikit. Dan yang wafat pun akan makin sedikit. Dokter dan perawat pun akan makin ringan, Bapak. Semuanya tergantung kita, Bapak. Semuanya tergantung kita. Berapa lama pandemi ini akan terus? Berapa banyak yang masuk rumah sakit? Berapa banyak yang wafat? Itu semuanya tergantung kita disiplin menjalankan protokol kesehatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden, pandemi ini akan bisa selesai kalau kita bersama-sama secara nasional mengatasinya. Kita tidak saling menyalahkan, kita tidak saling curiga, kita tidak saling menuduh, tapi kita menggabungkan semua energi sosial kita untuk mengatasi pandemi ini, itu sesuai dengan arahan beliau. Sahabat Kompas.com, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Rini Sekartini menyebut, vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12-17 tahun dapat dilakukan mulai esok hari, Kamis 1 Juli 2021. Rini menyebut, hari ini IDAI Jakarta akan mengikuti rapat yang digelar Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk membahas persiapan pelaksanaan vaksinasi tersebut. Ia pun memastikan IDAI sangat mendukung pelaksanaan vaksinasi itu. Sejak awal IDAI menjadi salah satu pihak yang mendorong pelaksanaan vaksinasi itu karena bisa menekan kasus COVID-19 di kalangan anak-anak. Dengan adanya vaksinasi itu, diharapkan jika ada anak yang tertular COVID-19 tidak sampai mengalami gejala yang parah. Pasalnya kasus COVID-19 pada anak di wilayah Jakarta meningkat belakangan ini. Hal itu diduga akibat varian Delta yang lebih mudah menular di kalangan anak-anak. Bahkan per Selasa kemarin, Dinkes mencatat kasus baru COVID-19 di Jakarta mencapai 7.379, di mana 16% penderitanya adalah anak-anak. Sejak Januari 2021, Indonesia telah menggulirkan program vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi ini terus berlanjut hingga sekarang
agar memenuhi target vaksinasi sebanyak 208 juta orang. Hingga pemberian vaksinasi di Indonesia sudah sebanyak 39.628.149 dosis. Pada awal program ini, vaksin yang digunakan adalah Sinovac. Berjalannya waktu, Indonesia juga menggunakan Pfizer, Moderna, Sinopharm, dan AstraZeneca. Setiap vaksin memiliki perbedaan dari efikasi hingga efek samping. Berikut kami sajikan perbandingan setiap vaksin yang mengantongi izin penggunaannya di Indonesia. Pertama, Pfizer. Vaksin Pfizer merupakan vaksin dari perusahaan asal Amerika Serikat dan dibuat dengan teknologi RNA atau mRNA. Pada kelompok usia 16 tahun ke atas, vaksin Pfizer memiliki efikasi sebesar 95,5%, sedangkan pada usia 12 hingga 15 tahun sebesar 100%. Vaksin ini bisa diberikan pada anak-anak usia 12 tahun ke atas dengan pemberian dosis 0,3 mili 2 kali penyuntikan dalam rentang waktu 3 minggu. Harga dari vaksin Pfizer berkisar Rp350.000 per dosis. Adapun, efek samping yang paling sering timbul diantaranya nyeri di bagian suntikan, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, dan demam. 2. Sinovac. Vaksin Sinovac adalah vaksin dari perusahaan Sinovac Biotech yang berasal dari China dengan menggunakan virus utuh yang sudah dimatikan. Penerima vaksin Sinovac harus mendapatkan 2 vaksin dengan jeda 14 hingga 21 hari setelah disuntikan dosis pertama. Sementara efikasi vaksin Sinovac yang diuji di Indonesia sebesar 65,3%. Harga vaksin Sinovac berkisar Rp240.000 per dosis. Adapun efek sampingnya mengalami nyeri, mengantuk, mual, dan lapar. Efek samping tersebut akan hilang dalam 1 atau 2 hari. 3. Moderna. Vaksin Moderna berasal dari perusahaan Moderna Amerika dengan teknologi mRNA seperti vaksin Pfizer. Jarak antara dosis pertama dan kedua adalah 28 hari atau 3 minggu. Berdasarkan uji klinis pada usia 18 tahun ke atas, Moderna memiliki 94,1 efektif. Harga untuk vaksin asal Amerika ini berkisar Rp505.000 per dosis, lebih mahal dari Pfizer. Sementara kemungkinan efek samping yang ditimbulkan adalah di bagian suntikan merasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan. Adapun di seluruh tubuh, penerima mengalami kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, panas dingin, demam, dan mual. Keempat, AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca dikembangkan di Inggris oleh University of Oxford. Vaksin ini dibuat dengan teknologi tradisional, yaitu menggunakan platform adenovirus. Penerima vaksin ini harus diberi jeda 28 hari dari dosis pertama dan kedua. AstraZeneca memiliki efikasi sebesar 62,11% dan sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. AstraZeneca dibanderol dengan harga yang cukup murah, yakni Rp110.000. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan vaksin ini kemungkinan mengalami kasus pembekuan darah. Selain itu, penerima vaksin AstraZeneca hanya mengalami inflamasi, demam, sakit di bagian disuntik, dan mual. Kelima, Sinopharm. Sinopharm merupakan vaksin dari perusahaan milik pemerintah China, yaitu China National Pharmaceutical Group. Vaksin ini dibuat dengan metode yang sama dengan Sinovac, yakni virus utuh yang sudah dimatikan. Interval pemberian vaksin pertama dan kedua adalah 21 hingga 28 hari. Untuk harga per dosisnya berkisar Rp320.000. Efek samping ringan berupa rasa sakit dan kemerahan. Efek samping sistemik berupa sakit kepala, diare, dan batuk yang hanya terjadi 0,1%. Nah, itu dia perbedaan setiap vaksin yang digunakan di Indonesia. Sobat bisnis yang belum ikut vaksinasi COVID-19, ayo segera!
Daun sungkai menjadi perhatian saat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen Doni Monardo, menyebut nama tanaman itu dalam rapat perkembangan penanganan COVID-19 dengan Gubernur se-Indonesia. Sungkai banyak tumbuh di hutan sekunder pada berbagai jenis tanah. Tapi biasanya, sungkai tumbuh pada tanah yang cukup mengandung air, seperti di tepi sungai dan secara bermusiman tergenang air tawar. Tanaman itu merupakan jenis kayu-kayuan yang tingginya bisa mencapai 20 hingga 30 meter. Dahulu, daun muda tanaman sungkai sering digunakan sebagai obat saat anak-anak demam dan sakit kepala, serta sakit gigi, asma, bahkan penyakit kulit. Hal itulah yang melatar belakangi tokoh masyarakat Ansori Jausal yang juga pemerhati lingkungan ini tertarik untuk mencoba membuat minuman herbal dari daun sungkai. Mantan Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung dan staf ahli gubernur ini mengatakan, tanaman sungkai juga mudah ditemukan di Lampung. Menurutnya, di kampung halamannya, sungkai sering dijadikan tanaman pagar, sehingga tidak ada salahnya masyarakat mencoba membuatnya menjadi minuman herbal. Bahkan bisa saja hal ini menjadi peluang bisnis. Daun sungkai yang sudah dikeringkan kemudian diseduh, seperti menikmati minuman teh. Setelah beberapa kali menikmati seduhan daun sungkai, Ansori merasakan tubuhnya lebih segar. Saya pikir ini kesempatan karena bahannya cukup banyak di kita. Saya mencoba mengeringkan dengan baik sesuai dengan kebiasaan, kemudian dijadikan minuman. Dan kita coba, ternyata bagus ya, rasa tidak terlalu mengganggu. Bisa menggantikan minuman herbal yang lain barangkali.
dan mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya lebih jauh apa yang dikatakan orang manfaat yang kita baca itu dapat dibuktikan nantinya gitu. Tak hanya dikonsumsi sendiri, minuman herbal daun sungkai pun ditawarkan kepada teman dan koleganya yang langsung tertarik mencoba mengonsumsinya. Terlebih tanaman ini dipercaya mampu meningkatkan imunitas yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menjalani masa pensiun, ditambah berdiam di rumah selama pandemi COVID-19, membuat Ansori Jausal berkreasi dengan aneka tumbuhan. Nah, yang juga pernah saya coba adalah meniru campuran yang dikenal pada pandemi abad ke-15 dulu di Eropa, yang disebut sebagai Black Death Pandemic, yaitu penyakit pes. Dikenal namanya minyak ampat pencuri, portip oil. Itu juga pernah saya coba. Kebetulan saya punya minyak cengkeh, dapat juga bahan minyak eukaliptus dan kemudian kayu manis dan sebagainya. Dan juga saya sudah berikan kepada teman-teman yang mau mencoba minyak empat pencuri namanya. Sebenarnya banyak di sekitar lingkungan kita bahan-bahan yang dapat dimanfaatkan menjadi tanaman obat, karena semua tanaman memiliki zat untuk memproteksi diri agar tetap hidup. Jadi mulailah membuka mata. Siapa tahu ada tanaman yang dapat dikreasikan menjadi peningkat imunitas untuk menghadapi berbagai penyakit termasuk COVID-19.